Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Nubens Channel. Oke guys, di video kali ini kita kembali berhadapan dengan mixer Yamaha dengan tipe MG16XU. Di video sebelumnya kita sudah membongkar mixer ini dan sudah memperbaiki mixer ini di bagian volume fadernya ini guys ya, dari channel 1 sampai 16 sampai ke master LR. Di video sebelumnya juga semua volume fader ini saya ganti, walaupun yang mengalami kerusakan itu hanya beberapa potensio saja, dengan tujuan supaya kondisinya sama semua, dan jika digunakan dengan jangka waktu yang lebih lama lagi tidak mudah bermasalah di bagian potensio fadernya ini, karena usia dari mixer ini sudah sekitar 12 tahun guys. Makanya untuk semua volume potensio volume fader ini semua saya ganti. Dan kemarin sudah kita tes, itu normal guys ya, sudah normal, tidak ada yang bermasalah lagi saat kita menaikkan volume fadernya. Hanya saja kemarin itu saya tidak terlalu teliti guys ya pada saat mengetes. Nah, setelah ini casingnya kita pasang dan kita tes ulang ya, sebelum kita kembalikan ke pemiliknya, ternyata ada satu channel yang bermasalah guys ya, yaitu di channel stereo 14 di channel stereo 15 dan 16 di sini. Jadi ini kan channel stereonya ada 4 ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini guys, seperti apa masalahnya, langsung saja kita lihat dan kita langsung putar lagunya. Oke, saya nyalakan master, saya nyalakan channel 15 16. Kita lihat sambil dilihat lampu level ini. Nah, ini guys, ini saya tidak perhatikan waktu kemarin ya. Ini ternyata L itu sinyalnya lebih kecil dibanding R. Nah, ini L ini kan channelnya 15, R ini channelnya 16 ya. Jadi ini tidak seimbang guys ya, kecil sebelah ya. Dan tekanan suara low-nya juga beda ya, lebih besar yang R atau channel 16. Kita akan coba di channel sebelahnya ya, di channel stereo sebelahnya. Oke, ini di channel 13 14. Kita lihat ya, sama rata guys ya, levelnya tidak ada perbedaan seperti tadi ya. Nah, berarti di channel 15 dan 16 ini ada masalah ya, dan kita akan segera cek ya apa masalahnya, karena di sini banyak komponen-komponen pasif dan aktif ya, terutama di bagian IC ya. Apakah IC-nya yang bermasalah atau komponen lain yang bermasalah ya. Nah, di sini saya akan melakukan pengetesan sederhana ya. Karena kalau untuk IC itu tidak bisa diukur guys ya, kita hanya bisa mengetes secara sederhana saja. Nah, di sini di bagian stereo ini itu ada 3 IC penguat kalau saya lihat di skemanya ya, kalau tidak salah. Jadi saya perbaiki mixer ini berpatokan pada skema. Skemanya ada guys ya, ada skemanya, bisa dicari di Google ya. Nah, skema asli dari ini mixer ini supaya kita lebih mudah untuk menganalisa dan memperbaiki masalahnya, karena ini kan PCB-nya double layer ya, di atas ada jalur, di bawah ada jalur, jadi mudah dalam penelusuran. Di bagian preamp ini ada satu IC di sini ya, ada satu IC. Kemudian di sini ada satu IC, ini IC preamp untuk USB, output USB. Ini kan 15 16 ini bisa outputnya analog dan USB ya. Kemudian di sini ada IC lagi untuk tune control ya, ada satu IC untuk tune control. Kemudian di bawah lagi ini di dekat volume fadernya ini ada satu IC op amp untuk output ke LR ya. Kita akan tes dari yang paling bawah ini, dari IC outputnya ya. Saya akan sentuh pin inputnya dengan pinset ini untuk melihat seberapa besar level sinyal yang keluar, apakah sama atau beda antara L dan R atau channel 15 dan 16. Kita coba dari IC outputnya ini guys ya, di pin nomor 2 kalau tidak salah. Oke,
Oke, bisa dilihat dua lampu kuning ya, dua lampu kuning ya. Kemudian di channel sebelahnya ya sama guys ya, sama sinyalnya antara kiri dan kanan LR ya. Berarti di IC ini tidak ada masalah. Kita akan naik lagi di IC bagian equalizer ya, sebelum ke preamp. Kita coba di bagian L. Nah itu ya, 3 lampu kuning. Di bagian R, nah itu sampai klip guys, nah sampai klip ya, full. Namun pertanyaannya, apakah positif? Masalahnya di IC ini belum tentu. Di IC ini terhubung ke potensio tune control juga guys ya. 3 ini low, mid, dan high ya. Kita akan tes di kaki input potensionya terlebih dahulu sebelum kita pastikan IC nya. Kita coba di bagian potensio high dulu, bagian L. Nah itu sinyalnya 3 lampu, 2 lampu ya. Bagian R, nah tuh ya. Oke, middle-nya 3 lampu, yang sebelahnya lagi ya low-nya. Nah, berbeda guys ya. Namun ini belum tentu dari IC guys ya. Walaupun 3 potensio ini pengukuran sinyalnya beda. Kita akan coba ukur dulu potensionya ini. Low, high, mid, low-nya ini kita ukur ya. Apakah potensinya normal sebelum kita buka IC, karena IC-nya nempel guys ya, lumayan sulit. Kalau dengan solder biasa lumayan sulit kita bukanya guys ya. Oke, kita ambil multitesternya dulu. Ini menggunakan potensio stereo 50 kilo ya. Oke, kita akan coba ukur apakah angkanya kelihatan nggak ya. Kelihatan ya. Oke, kita matikan dulu mixernya. Oke, nah ini saya ke pinggir dikit, kelihatan. Oke, kelihatan. Kita coba di kaki yang potensio high. Nah, ini sebelahnya terukur 16,2 kilo, 16,3 kilo. Sebelahnya lagi sama ya, kurang lebih 16an kilo juga. Berarti tidak masalah. Potensio high, potensio mid. Ini posisi potensionya posisi di tengah semua guys ya. Posisi di tengah-tengah. Flat ya, posisi flat. Potensio mid 16 kilo juga ya, 15,8. Kemudian sebelahnya lagi ini kan stereo 16-17 kilo. Aman guys ya, aman. Kemudian yang low ini sebelahnya 16-17 kilo. Sebelahnya lagi nah 22 kilo. Potensio low-nya ini yang beda guys ya. Potensio ini 6 kaki stereo guys ya, 3 kiri 3 kanan. Nah dari 3 potensio ini, di potensio bagian low itu ada pengukuran yang beda di salah satu in out-nya ya. Dari 3 pin ini, 3 pin. Nah ini 17 kilo. Yang ini sebelahnya lagi 22,7 kilo. Kita coba di potensio sebelahnya apakah 16 kilo dan 22 kilo juga di bagian low ya guys ya, di bagian low di channel sebelahnya. Ini goyang. Oke, sebelahnya yang ini 16,5. Sebelahnya lagi 16,6. Sama guys nih.
ini sama ya, potensio low yang channel sebelahnya sama, sedangkan yang ini 15-16 tadi di channel 15, 16, 17 kilo ya, di channel 16 nya bentar 22,7 kilo. Ada kemungkinan potensionya tidak waras guys ya. Nah oke, itu hasil pengukuran sederhana yang saya lakukan. Jadi belum tentu di bagian IC. Sebelum kita memastikan IC-nya, kita coba ganti dulu potensio di bagian low-nya ini. Ya, kebetulan saya masih ada stok potensio 6 pin ini. Ini ya. Nah, ini potensionya seperti ini, 6 pin ya. Seperti ini guys ya. Stereo ini ya. Nah, jadi sebentar saya fokuskan dulu. Nah, dua kaki in out ini yang sebelahnya tadi itu yang di sana ya, itu 16-17 kilo. Kemudian di kaki 4 dan 5 itu 22 kilo. Harusnya kaki 12 16 atau 17 kilo, kaki 45 juga harusnya 16 atau 17 kilo. Harus sama guys ya, karena dia sama-sama, dia stereo sama-sama 50 kilo ohm. Oke, kita akan coba buka dan ganti potensionya dulu guys ya. Kita panaskan dulu soldernya. Ini kita cabut dulu. Ini mixernya sudah padam ya. Oke. Nah, potensionya yang oh ini guys ya, ini high, mid, low. Yang ini potensionya ya. Kita akan buka potensionya dulu. Setelah itu kita ganti. Oke, soldernya udah panas belum ini? Sudah ya. Sudah keluar asap. Oke, ini guys ya. Ini potensionya. Nah, kita akan ganti dengan potensio ini sama-sama 50 kilo ohm. Ya, cuma beda warna aja ini. Yang ini hitam, ini biru. Tapi dia sama ya, sama-sama B50 kilo ohm ya serinya. Oke, kita langsung pasang penggantinya guys. Oke, potensinya sudah kita pasang guys ya. Kita atur dulu posisi PCB nya ke seperti semula. Oke, kita kunci sementara dulu. Ya sudah, kita pasang kembali kabel-kabel outputnya dan input ke channel 15-16. Oke, kita turunkan dulu volumenya dan kita nyalakan mixernya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mainkan lagunya. Oke, kita naikkan volumenya guys. Apakah suaranya sudah normal ya? Bismillah. Ya. Nah, itu dia guys ya. Ternyata yang bermasalah itu potensionya guys ya. Mana tadi? Nah, ini dia.
potensionya yang bermasalah ya, sehingga sinyal yang masuk itu tidak sama antara L dan R atau channel 15 dan 16 ya. Jadi kalau kita tadi langsung vonis ke IC-nya dan kita ganti IC equalizernya ini, nah masalahnya akan tetap sama guys. Tapi kita urutkan dulu mulai dari bawah ya, mulai dari bawah sampai ke potensio terlebih dahulu. Nah ini buktinya suaranya sudah normal, level volume sudah sama. Artinya masalah ini sudah berhasil kita selesaikan guys, dan ini biang keroknya. Oke, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton di channel ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.